Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Pandangan Dunia Alkitabiah. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, pelajaran sekolah Sabat kita bertajuk Pandangan Dunia Alkitabiah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Alkitab memandang kehidupan kita di dunia ini? Apa yang sepatutnya kita lakukan menurut Alkitab? Saudara, di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada minggu ini saudara, kita akan mempelajari 5 topik perbincangan seperti yang ada di screen Anda. Pendahuluan sekolah Sabat. Pandangan dunia Alkitabiah bercakap tentang pertarungan berterusan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan syaitan. Pertarungan ini semakin teruk apabila peristiwa terakhir dunia ini semakin hampir. Dalam Wahyu 13 dan 14 menunjukkan gerakan yang akan dilakukan oleh syaitan dan pengikut Yesus. Penyucian atau pengudusan kita adalah penting untuk bersedia menghadapi pertarungan ini. Sehingga peristiwa terakhir ini terungkap, kita harus tetap teguh dalam kepercayaan kita pada semua kebenaran yang kita miliki yang meliputi sifat kemanusiaan dan kematian, ketika kita berusaha untuk dibimbing oleh Roh Kudus dengan tujuan bersedia untuk kemunculan Kristus yang mulia. Itu makanya pada minggu ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang memberi pengharapan di dalam dunia yang penuh konflik ini. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu teladan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus itu menjadi teladan kepada manusia? Bagaimana dengan memfokuskan pada salib atau Yesus, dan maksudnya itu akan melindungi kita daripada kecewa dengan apa yang kita lihat di dalam diri kita, berbanding dengan apa yang kita lihat di dalam Yesus. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebelum memulai pelayanannya, Yesus bertumbuh dalam 4 aspek, seperti yang ada di screen Anda. Apa dia? Secara mental atau hikmat. Kemudian Yesus bertumbuh secara fisikal, dia bertambah besar. Kemudian Yesus bertumbuh dari segi rohani, secara rohani, dia dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dari segi sosial, dia dikasihi oleh manusia. Kita juga dipanggil untuk bertumbuh dalam semua aspek keberadaan kita. Apa yang Paulus sebut di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Yesus menjadi teladan terbaik dalam semua aspek. Pekerjaan penebusan mencakup pemulihan citra Allah di dalam diri manusia. Pertumbuhan kita harus berorientasi pada itu. Bersiap-siap untuk kedatangan yang kedua ketika pekerjaan akhirnya akan selesai. Pena Inspirasi menuliskan Desire of Ages. Yesus adalah manusia sempurna dan pertumbuhannya merangkumi semua dimensi asas kewujudan manusia. Menurut Lukas 2:52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya secara mental dan besarnya fisikal, dan makin dikasihi oleh Tuhan secara rohani dan manusia secara sosial. Pikirannya aktif dan mendalam dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan yang melebihi umurnya. Namun wataknya indah di dalam simetrinya. Kuasa mindah dan badan berkembang secara beransur-ansur, selaras dengan hukum zaman kanak-kanak. Sebagai seorang kanak-kanak, Yesus mempamerkan satu keindahan pada watak yang unik.
tangannya yang rela, sentiasa bersedia untuk melayani kepada orang lain. Dia menyatakan kesabaran yang tiada apa-apa yang boleh mengganggu dan kejujuran yang tidak akan mengorbankan integriti. Di dalam prinsipnya yang teguh seperti batu, kehidupannya menyingkapkan rahmat kesopanan yang tidak mementingkan diri. Tajuk yang kedua, yaitu Tuhan sebagai bait. Dalam arti kata lain, memelihara tubuh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana memahami tubuh itu sebagai bait suci? Bagaimana memelihara bait suci atau tubuh menurut Alkitab? 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Falsafah Yunani dan gerakan Gnostik. Gnostik ini adalah dalam bahasa Yunani gnosis, secara harafiah pengetahuan. Secara tradisional mengacu pada ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad 2 sebelum Masehi, yang tegas ditolak oleh gereja. Nah, falsafah Yunani dan Gnostik ini mempengaruhi kepercayaan gereja Kristen mengenai pemisahan jiwa dan badan pada abad pertama. Mereka menyimpulkan bahwa tubuh harus diabaikan. Jadi semua usaha dimasukkan ke dalam pertumbuhan rohani semata-mata. Namun, Alkitab memberikan nasihat dalam memelihara tubuh kita. Paulus memperkenalkan tubuh sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 3:16-17. Yohanes ingin agar kita hidup sehat. 3 Yohanes 2. Kemudian memulihkan gambaran Allah itu termasuk dengan apa? Menjaga tubuh kita. Kita harus dibimbing oleh prinsip yang diilhamkan. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31. Tetapi ingatlah bahwa kita masih hidup di dalam dunia di mana orang baik boleh melakukan yang terbaik, tetapi masih menderita akibat sifat manusia yang berdosa dan persekitaran yang berdosa. Jadi, kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik, dan kita menyerahkan akibatnya kepada Tuhan. Tajuk yang ketiga, yaitu pikiran Kristus. Jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana memelihara pikiran? Bagaimana pikiran Yesus itu? Bagaimana kita boleh memiliki pikiran seperti Kristus? Dan bagaimana kita memelihara pikiran kita menurut Alkitab? 1 Korintus 2 ayat 16 katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita harus diubah untuk mencerminkan gambar Tuhan. Tujuan kita haruslah berpikir seperti Kristus. Jadi pertanyaan, bagaimana kita boleh sampai pada tahap memiliki pikiran seperti Kristus atau berpikir seperti Kristus? Pertama, hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Dia mengubah pikiran dan perasaan kita. Yeremia 31 ayat 33, Ezra 36 ayat 27. Yang kedua, kita perlu bekerja sama. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Rom 12:2, Filipi 4 ayat 8. Maka karakter kita akan bersinar dengan kemurnian dan kasih, dan hidup kita akan diatur oleh kerendahan hati dan kebenaran. Mazmur 24 ayat 3 hingga 5, Kolose 3 ayat 1 hingga 2. Inilah yang terjadi saudara bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Hanya dengan penyerahan diri setiap hari, kematian setiap hari kepada keinginan sendiri, usaha yang ditentukan setiap hari dengan iman untuk taat kepada Yesus, maka kita boleh mengalami perubahan seperti ini di dalam hidup kita. Pena Inspirasi menuliskan, namun demikian di dalam kehidupan ini tidak kira betapa setianya kita. Kita tidak akan pernah mencapai ketiadaan dosa sepenuhnya. Tetapi jika kita berada di dalam Kristus, kita dilindungi sepenuhnya oleh kebenarannya. Walaupun kita belum sempurna, kita dianggap sudah sempurna di dalam Dia. Filipi 3:12 hingga 15. Apabila kita bersatu dengan Kristus, kita memiliki pemikiran Kristus. Kesucian dan kasih sayang terpancar dalam watak.
kelemah lembutan, dan kebenaran mengawal kehidupan. Penampilan wajah itu akan berubah. Kristus yang tinggal di dalam jiwa mengerahkan kuasa yang mengubah dan aspek keluaran menjadi saksi kepada kedamaian dan kegembiraan yang memerintah di dalam. Tajuk yang keempat, bimbingan oleh Roh. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana Roh itu membimbing, bekerja dalam hidup kita? Bagaimana memelihara, menjaga Roh itu? Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh sifat spiritual atau rohani kita. Kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Apa yang Dia atau Roh itu lakukan dalam diri kita, dalam hidup kita? Yang pertama, Dia mencurahkan kasih Tuhan dalam diri kita. Rom 5 ayat 5. Dia memimpin kita kepada Yesus. Yohanes 15:26. Kemudian Dia menginsafkan kita akan dosa kita. Yohanes 16 ayat 8. Dia memberi kita kekuatan untuk memberitakan Injil. Kisah 1 ayat 8. Dan Dia atau Roh membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi saudara, jika Roh membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, kita tidak boleh menggunakan Dia menurut keinginan kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Simon, sang penyihir dalam Kisah 8 ayat 18 hingga 19. Roh, ingat saudara, Roh akan selalu menyelaraskan semua perkara dengan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Jika tidak, kita sebenarnya tidak mendengarkan Roh Kudus. Kita mesti terbuka kepada pimpinannya dengan membuat pilihan yang secara sedar setiap hari untuk melakukan apa yang kita tahu sebagai betul dan mengelakkan apa yang kita tahu sebagai salah. Yaitu hanya dengan mencari di dalam kekuatan yang diberikan Tuhan kita untuk hidup sebagaimana mestinya, maka kita akan terbuka untuk menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tajuk yang kelima, terakhir, yaitu bersedia menemui kedatangannya. Pemeliharaan yang berlanjutan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bersedia akan kedatangan Tuhan? Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita hidup di dalam dunia yang kacau bilau dengan terlalu banyak keperluan tiruan dan gangguan yang menarik perhatian. Jika kita tidak berhati-hati, maka hal ini boleh mengambil semua masa kita dan menyelewengkan keutamaan kita. Ada banyak rujukan untuk mengamati dan mempersiapkan kedatangan yang kedua dalam Perjanjian Baru. Ini adalah proses pemurnian terus-menerus menuju kesempurnaan. Matius 24 ayat 13-42, 1 Korintus, Filipi 1, Ibrani 6, Yakobus 1. Anda boleh baca seperti yang tertulis di screen saudara. Artinya apa? Dari perspektif Alkitab, masa keselamatan itu adalah senantiasa hari ini dan tidak pernah hari esok. Mazmur 95, Ibrani 3, dan juga Ibrani 8, kemudian Ibrani 4 ayat 7. Kita mesti sentiasa bersedia, itulah artinya. Kita harus sentiasa bersedia untuk mempertahankan diri terhadap pencobaan setan yang mengalihkan perhatian kita daripada harapan kita. Kecuali jika seseorang terus bertumbuh dalam kasih karunia dan terus maju dalam iman, kecenderungannya adalah untuk jatuh, menjadi keras kepala, ragu-ragu, sinis, bahkan tidak percaya. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa berdoa, mempelajari Alkitab, dan bersekutu dengan Yesus, memandangkan kontingensi kehidupan masa kini. Hari ini mungkin boleh menjadi hari terakhir bagi kita. Pena inspirasi menguatkan kita. Sangatlah penting bagi mereka yang percaya kebenaran untuk membuat kemajuan terus-menerus, bertumbuh menjadi lelaki dan wanita yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Tidak ada waktu untuk kemunduran dan kelalaian. Setiap orang harus memiliki pengalaman hidup dalam berbagai hal tentang Tuhan. Berakarlah dalam dirimu sendiri.
Jadilah teguh dalam iman, sehingga setelah melakukan semuanya, Anda boleh berdiri dengan keyakinan tak goyah di dalam Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, Yesus adalah teladan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan. Penurutan kepada roh, tubuh, jiwa atau hati, sosial, dan minda atau pikiran. Yang kedua, jaga tubuh kita karena ia adalah tempat tinggal Tuhan. Yang ketiga, miliki pikiran Kristus dengan mengundang rohnya menguasai hidup kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Jika Anda mengasihi Kristus, ikutilah segala perintahnya. Yang terakhir, bersiap sedia setiap hari akan kedatangan Tuhan dengan tinggal di dalam Tuhan setiap saat. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi Engkau hadir bersama dengan kami sementara mempelajari dan memberikan kami pengertian mengenai pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.